sahabat ya, kita bersekolah minggu online meskipun kita tidak dapat berjumpa dengan teman-teman kita di dalam gereja. Kita akan beribadah bersama dan kita akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak. Memuji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Kak Ina tidak melihat, tapi Tuhan Yesus tahu bagaimana kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Kami boleh ada sebagai kami ada Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh kami rasakan setiap hari. Engkau boleh memberkati kami Tuhan. Ya Bapa, di pagi hari ini kami mau beribadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji nama-Mu. Kiranya waktu yang boleh kami gunakan Engkau memberkati Tuhan. Dan kami mau serahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, Kak Ina undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Allahku besar. Pakai gerakan ya. Allahku besar. Wow. Kuat dan perkasa. Hore. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar. Besar, wow, kuat dan perkasa, hore, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, oleh tiada yang mustahil bagi Dia. Oke, Allah kita besar, Allah kita luar biasa. Dalam segala hal, Allah selalu beserta dengan kita. Baiklah adik-adik, disiapkan persembahannya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik persiapkan dan kita akan memuji Tuhan. Bawalah persembahanmu. Bawalah persembahanmu dalam panggilan, lebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan persembahan yang adik-adik berikan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan mama papa kalian semua. Kita akan
mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Setelah itu kita akan berdoa persembahan dan menyerahkan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan jamah persembahan ini menjadi pelebaran pelayanan di gereja kami Tuhan. Tuhan juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Dan Tuhan memberkati hati kami, pikiran kami, dan telinga kami, sehingga kami mendengarkan firman Tuhan dengan tenang dan mengerti maksud Tuhan untuk kami menjadi anak-anak yang sungguh luar biasa menurut Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan juga memberkati orang tua kami yang boleh mendampingi kami dan terus menuntun kami menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa kami dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Ini berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Ya, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Raja Rehabeam meminta nasihat. Ya, kita akan belajar dalam Alkitab kita, yaitu dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 26 ya. 26 sampai dengan 43 ya, tapi Bu Rini tidak akan membacakan semuanya. Ya, Bu Rini akan membacakan sedikit aja ayat firman Tuhan hari ini. Juga Yerobeam bin Nehat, seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Zerua, seorang janda pemberontak terhadap raja. Ya, kita tadi mengenal bahwa judul firman Tuhan hari ini ialah Rehabeam meminta nasihat. Nah, tetapi di sini ada seorang tokoh yang bernama Yerobeam. Ya, Yerobeam ini adalah anak seorang janda yang memberontak kepada kerajaan Salomo. Ya, waktu itu kerajaan masih dipimpin oleh Salomo. Kenapa memberontak? Ya, karena Salomo telah berbuat tidak adil kepada masyarakat, kepada rakyat. Ya, kemudian Yerobeam ini adalah seorang yang di sini dalam ayatnya yang ke-28, Yerobeam adalah seorang yang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu orang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya dia mengawasi semua pekerja wajib ya.
artinya pekerja yang dipekerjakan oleh Salomo. Nah, Yerobeam ini dia dikatakan tadi adalah seorang yang rajin dan tangkas, ya, berarti dia juga pintar, punya kecerdasan, ya. Dia dikasih kedudukan oleh Salomo untuk mengawasi semua pegawai yang ada. Nah, ketika Yerobeam ini keluar atau sedang berjalan-jalan atau mungkin sedang menuju ke rumahnya, dia ketemu dengan seorang nabi, yaitu bernama Ahia, ya, nabi utusan Tuhan yang bernama Ahia. Nah, ketika itu Ahia sedang mengenakan kerudung. Ketika ketemu dengan Yerobeam, Ahia itu melepaskan kerudungnya atau jubahnya itu, dia menyobek jubahnya itu menjadi 12 bagian. Ya. Kemudian Yerobeam disuruh mengambil 10 bagian dari 12 itu. Nah, di sini Nabi berkata kalau 12 suku Israel itu akan terpecah, ya, dan Yerobeam akan diberi 10 suku. Nah, tetapi Rehabeam, ya, Rehabeam itu adalah anaknya Salomo, ya. Dia hanya akan mendapatkan 2 suku, ya, 2 suku dari keturunan Daud, ya. Kenapa Tuhan memberikan bangsa Israel itu terpecah, kemudian Tuhan memberikan kepada Yerobeam yang 10, sedangkan keturunan Salomo juga merupakan keturunan Daud, ya, hanya memberikan 2 suku saja. Di situ diceritakan di ayatnya yang pasal 11 ayat yang ke-33, sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asitores, dewa orang Sidom, ya. Jadi kehidupan Salomo dari orang yang takut akan Tuhan, dia berpaling dari Tuhan dan dia mulai menyembah berhala, ya, dari istrinya, ya, karena pengaruh istrinya dia menyembah berhala, tidak lagi menjadi orang yang takut akan Tuhan seperti Daud, tetapi Salomo sudah menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Nah, di situ kemudian di ayat yang selanjutnya ada pasal 12 juga. Di situ ketika Salomo meninggal, ya, Nabi Ahia, ya, memberitahukan kepada Yerobeam bahwa dia tidak memberikan kerajaan itu sekarang ketika masih ada di tangan Salomo, tetapi nanti ketika kerajaan itu sudah berpindah kepada tangan Rehabeam, anaknya Salomo. Ya, ketika Salomo meninggal, akhirnya Rehabeam, anaknya Salomo itu diangkat menjadi raja. Nah, ketika anaknya Salomo menjadi raja, banyak penduduk atau masyarakat atau mungkin perwakilannya menghadap kepada Rehabeam, ya, dan mereka meminta kepada Rehabeam untuk menurunkan pajak karena ayahnya Rehabeam yaitu Salomo memberikan pajak yang sangat tinggi. Akhirnya rakyat keberatan dan mengusulkan, sekarang kan Rehabeam sudah menjadi raja, tolong, ya, pajak itu diturunkan, ya, mungkin bahasa sehari-harinya seperti itu. Nah, Rehabeam tidak langsung menjawab, tetapi dia berkata, 2 hari lagi saya akan menjawabnya, sekarang kalian boleh pulang. Nah, akhirnya dari situ Rehabeam meminta nasihat, ya. Dikatakan kan dalam judul tadi, Raja Rehabeam meminta nasihat. Nah, di situ ada 2 nasihat yang dia dapat, ya, dari para tua-tua, ya. Tua-tua memberikan nasihat kepada Rehabeam, ya, enggak apa-apa, turunkan aja pajak itu,
Nah, kalau masyarakat senang, dia akan mengabdikan dirinya untuk engkau. Artinya dia akan mengikuti engkau selamanya, ya. Dia akan memberikan apa yang engkau minta. Nah, itu nasihat dari tua-tua untuk menuruti masyarakat, menurunkan pajak, ya. Tetapi Rehabeam tidak puas dengan nasihat itu. Kemudian dia datang kepada kaum muda, ya, yang usianya sama dengan dia. Datang ke situ dan menceritakan apa yang diminta oleh rakyat. Kemudian para muda ini memberikan sebuah nasihat, ya. Katakan kepada rakyat, kalau ayahku memberikan cambuk, ya, ayahku memberikan cambuk kepada kamu, maka saya akan memberikan cambuk yang berduri besi. Ya, apa artinya itu? Kalau ayahku memberikan pajak yang tinggi, maka saya akan memberikan sesuatu yang lebih berat lagi kepada masyarakat. Nah, artinya bahwa Rehabeam tidak mau mendengarkan suara masyarakat. Nah, seperti itu ya. Akhirnya ketika hari sudah yang dijanjikan Rehabeam telah tiba, masyarakat kembali datang dan menagih apa yang sudah dikatakan Rehabeam. Akhirnya Rehabeam memberi jawaban seperti itu. Nah, kemudian masyarakat menjadi marah dan memberontak kepada Rehabeam. Ya, mereka tidak lagi mengindahkan Rehabeam sebagai raja, tetapi mereka semua memberontak. Ya. Bahkan ketika Rehabeam menyuruh seseorang untuk menagih pajak kepada para masyarakat, justru masyarakat itu tidak memberikan pajak, tetapi masyarakat itu justru menganiaya orang yang ini tadi, yang akan mengambil pajak itu. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk membunuh orang yang menagih pajak itu. Nah, dalam cerita selanjutnya di ayat 12, di situ juga ada ya, pasal 12, di situ kemudian masyarakat seperti tadi yang dikatakan oleh Nabi Ahia, ya, bahwa ke-10 suku akan diberikan kepada Yerobeam. Ya, di situ 10 suku itu memberontak kepada Rehabeam dan kemudian memilih Yerobeam untuk menjadi seorang raja. Ya, menjadi seorang raja. Itu yang difirmankan Tuhan, digenapi. Ya. Nah, sekarang ketika Rehabeam tidak mendengarkan nasihat yang baik, maka kehidupannya akan sengsara, ya. Ya, seringkali ketika kita tidak mendengarkan nasihat yang baik, bukan hanya diri kita sendiri yang rugi, tetapi juga orang lain yang akan rugi, ya, yang akan merasakan dampaknya. Nah, dari pelajaran ini kalian bisa mengambil hikmatnya bahwa setiap kita harus mendengar nasihat yang baik, nasihat dari orang tua kita. Ya, seringkali kita tergoda oleh teman-teman kita, oleh teman-teman sebaya kita. Ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, apalagi dalam situasi kondisi yang saat ini sedang sulit, corona ada di mana-mana dan kita harus selalu ada di rumah, ya. Orang tua selalu memberikan nasihat kepada kita untuk kita tetap ada di rumah, menjaga kesehatan dan sebagainya. Tetapi seringkali kita juga mendapat nasihat dari teman-teman sebaya kita, "Nggak apa-apa bermain, ayo bermain keluar dan sebagainya. Nggak usah pakai masker pun nggak masalah, kita akan tetap sehat." Nah, kita harus memilih nasihat mana
yang seharusnya kita turuti, yang berguna, yang bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Ya, itu firman Tuhan hari ini, dan kita akan ayat hafalan ya. Ayat hafalannya ada di dalam Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Bu ini akan bacakan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina didikan. Nah, di samping kita mendengarkan nasihat dari orang-orang yang lebih tua dari kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita, nasihat yang baik, kita juga harus selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan nasihat dari Tuhan, mentaati apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Ya, seperti hari ini kita belajar tentang sebuah nasihat. Nah, jadi kita juga harus menerapkan hal itu, ya. Nasihat yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Bukan nasihat yang menyenangkan hati kita, tetapi nasihat yang membuat hati kita lebih baik. Ya, itu ayat hafalannya dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina didikan. Ya. Demikian firman Tuhan yang Bu Rini bisa bagikan, supaya kalian semua mendapatkan pengertian-pengertian yang baru, pemahaman yang baru untuk kehidupan kalian hari ini dan di masa yang akan datang. Tetap sehat, tetap semangat. Bu Rini berharap semuanya dalam kondisi dan situasi yang sehat. Kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas segala kasih, kebaikan, anugerah, pertolongan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Ajarkan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.